وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عبده ورسوله وصفيه وخليله المرسل إلى كافة الأنام صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دامت الليالي والأيام أما بعد. Wafi Laila itu sekarang hari keberapa sekarang? 9. Berarti nanti malam 10. Ke 9 tahun 10. Hah? Termalam ke 9 lagi malam 8. Kemarin sampai 8 tahun. Oh iya. Malam 10 sekarang. Sekarang. Sekarang malam Sabtu. 10 sekarang. Malam 10 ntar. Ini termalam. Iya. Ntar hataman ya. Kasih informasi yang lain. Yang masih punya utang. Ayo. Ya, hataman insyaallah hataman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darin amin radhiyallahu ankum qala radhiyallahu anhu wa fi lailatit tasi'ah fa ka'annama 'abadallaha ta'ala ibadatan nabi alaihi salatu wassalam insyaallah wa fi lailatil 'ashirah yarzuquhu Allah ta'ala khairai dunya wal akhirah. Di sini dijelaskan katanya barang siapa yang melakukan sholat tarawih di malam ke-9 wa fil lailati tasi'ah fa ka'annama abadallaha ta'ala, seperti seolah-olah dia beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala ibadatan nabi alaihi salatu wasalam, seperti ibadahnya para nabi. Orang yang tarawih pada malam ke-9, ibadahnya para nabi. Yaitu wa fi lailatil ashirah mana ini wa fi lailatil ashirati, dan ya melakukan salat tarawih pada malam ke-10 yarzuquhullahu ta'ala, Allah akan memberikannya ya khairayid dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat. Jadi di dunianya akan Allah kehendaki baik, di akhiratnya Allah akan kehendaki baik. Karena orang itu ada kalanya sa'idun fi dunya ya wa saqiyun fil akhirah. Di dunianya dia hebat, di dunianya sukses dia. Di dunianya sukses, kedudukan dia dapatkan, materi dia raih. Ya, kemudian harta dia miliki. Tapi cuma di dunia saja. Ketika dia masuk ke akhirat, dia menjadi orang saqi. Saqi ini celaka. Ini paling banyak sekali. Ya, di dunianya hebat kayak Gatot Kaca. Tapi di akhiratnya dia akan menjerit, menangis, meratapi apa yang dilakukan selama di dunia. Tapi apalah artinya ratapannya? Karena akhirat ini bukan tempat meratap, tapi tempat balasan. Ya, gitu katanya. Nah, kemudian ada orang yang saqiyun fid dunya wa syahidun fil akhirah. Ada orang yang di dunianya ya pokoknya pagi makan sore tiada, sore makan pagi tiada, baju satu lekang di badan, nggak punya apa-apa, sama orang nggak dihargai, bahkan tapi nanti di akhirat dia menjadi orang yang mulia. Nah, ini tipe yang jarang juga, sedikit populasinya. Di dunia orang yang nggak punya, di dunia bukan orang masyhur, bukan orang tenar, bukan orang berarti di dunia, ya, bahkan orang memandangnya sebelah mata mungkin. Di dunia menjadi orang yang tidak dikenal, tapi di langit menjadi orang yang masyhur. Ya, gitu. Nah, sekarang ini banyaknya orang
Di dunianya masyhur, di dunianya tenar, di dunianya jadi orang penting. Tapi di langit siapa dia? Dia orang hina di dunia. Ya, jadi tipe yang kedua itu orang yang saqi fi dunya. Artinya ya di dunianya tidak begitu beruntung dalam masalah keduniaan. Baik jabatan, harta dan lain sebagainya. Tapi di akhirat dia menjadi orang kaya. Ya, syahidun fi dunya. Ya, seperti para wali kita lihat. Ya, para salihin, dia di dunianya ya ala kadarnya aja. Ya, enggak glamor, enggak bermegah-megahan. Bahkan makan pun seadanya. Itu enggak kayak kita. Tapi memang itulah pilihannya dan itulah yang menjadi kebanggaan baginya. Dia bukan nggak mampu, bukan. Dia mampu-mampu aja. Ya, orang sekali ngeludahin aja 10 juta misal. Kenapa? Karena ucapannya didengar orang, karena doanya diharapkan oleh orang. Pembisnis, pemerintah datang kepada orang soleh, dia bisa-bisa aja. Tapi ya karena bukan itu acuannya, akhirat yang dia ya itu wa innal akhirata khairul laka minal ula. Itu saqiyun fid dunya wa syahidun fil akhirah. Ada juga yang syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah. Nah, ini pun populasinya sangat jarang sekali. Syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah. Sukses dunia, sukses akhirat. Di dunianya dia sukses, hartanya berlimpah. Di akhiratnya pun dia jadi orang mulia dan bahagia. Kenapa? Karena hartanya ini dipergunakan untuk agama. Ya. Jadi dunia itu nggak disimpan di dalam hati, tapi disimpan di tangan. Makanya dia mudah saja untuk mengeluarkan harta yang apa dia miliki. Kenapa? Orang nggak dimasukin dalam hati. Nggak begini, kalau harta dimasukin ke dalam hati, mau ngasih duit 1.000, sayang. Karena ini duit udah ada di dalam hatinya. Nah, jangankan yang 100.000 udah jangan disebut-sebut. 50.000 udah, 50.000 pun sayang. Ya, 20.000 pun sayang. 10.000 pun goceng juga ini susah nyarinya, gitu artinya bilang. Ya, 1.000 ya 1.000 lumayan nih, udah bala-bala satu. Gope juga, kalau kagak ada gope nggak jadi 100.000, jangan. Oh, kenapa? Karena semuanya udah ada di dalam hati. Semuanya hartanya dimasukin ke dalam hati. Tapi kalau harta cuma dia miliki saja, jadi makanya ada sebagian ulama berkata, ij'al dunyaka ya fi yadika wala taj'al dunyaka fi qalbika. Jadikan duniamu, jadikan hartamu di tanganmu saja. Jangan jadikan hartamu di dalam hati. Jadi mudah aja nih, orang nggak nih. Apa yang kurang? Nih. Ini semua. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, andai kata aku harus bersumpah, tidak akan fakir orang yang rajin sedekah. Ya. Kenapa? Bal yazdad. Bahkan Allah akan terus tambahkan. Cuma masalahnya kalau dunia sudah di hati, itu bawaannya cemas dan khawatir. Widih, kalau gua keluarin 5 juta berarti duit tinggal 25 juta nih. Hayang. Widih, kalau gua keluarin misalnya 10 juta, nanti dulu tinggal ceban berarti duit. Tuh. Ya. Tapi nggak begitu. Materinya ini materi keberkahan. Ketika dikeluarkan 10 juta, maka insya Allah Allah akan balas 100 kali lipat atau 10 kali lipat. Dan itu janji Allah. Gitu. Makanya sedekah itu bukan membuat orang fakir, tapi membuat orang kaya. Karena hakikatnya semuanya Allah yang berikan. Gitu. Lu ngapa koret-koret temen, gue yang ngasih. Gitu maksudnya. Itu apa katanya, syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah. Bahkan Islam sebetulnya memerintahkan pemeluk agamanya supaya kaya. Ya, karena kita tahu rukun daripada rukun-rukun Islam, ruknun min arkanil Islam, ya. Itu apalagi nomor kelima syarat dengan finansial. Benar nggak?
Nomor 5 apa tuh? Pergi haji, hijjul baiti man istata'a, awas itu. Hijjul baiti man istata'a. Hijjul baiti, pergi haji, man atas orang-orang, istata'a yang mempunyai kemampuan. Mampu dari segi apa? Semuanya juga mampu. Kalau hati mah pengen, bener Rip? Iya semuanya, tapi apalah daya, kita nggak punya duit 50 juta buat bayarnya tuh. Sekarang kalau kagak punya duit 40 juta, susah. Nah, sedangkan 40 juta itu nominal yang besar dan harus kita dapatkan, harus kita raih. Man istata'a, bagi orang yang mampu, bukan cuma mampu buat dirinya, mampu ketika dia menunaikan ibadah haji, mampu buat yang ditinggalinnya. Resiko 1 bulan keluarganya ya apa, selama dia di Mekah bacain ratib, bacain apa, itu kan fulus finansial ya. Nah, jadi Islam itu tidak bertentangan sebetulnya dengan dunia, dengan harta, cuma bertentangan dengan keserakahan, dengan kekikiran ya, dengan apa namanya dengan kefakiran, dengan kekikiran ya, bertentangan dengan kekikiran. Masalah dunia enggak jadi masalah. Bahkan dunia pun, harta itu ada yang harta memang benar-benar harta cuma di dunia, ada yang harta sampai melintasi ke akhirat. Kalau misalnya duit nih, kita punya duit 50 juta. Kita punya duit lah misal ya, sama Rif 50 triliun misal ya, 50 miliar kita. Ya. Itu misal punya duit 50 miliar. Jadi kalau ngelamun jangan tanggung-tanggung, capek. Ya, sayang. Jadi gratis ngelamun itu gratis, Rif. Nah, gratis. Jadi nggak bayar. Makan kalau ngelamun jangan tanggung-tanggung. Punya uang misal 50 miliar. Ya. Punya uang 50 miliar. Nah, punya uang 50 miliar, yang 50 miliar ini bisa bermuara ke toilet semua. Bisa sampai ini uang 50 miliar abadi sampai akhirat, bisa. Ya. Kalau dia bermuara ke toilet semua, ya mungkin dimakan, dihabiskan semua, nggak boleh dikasihin ke orang, yang penting makan ya. Paling nanti bermuaranya di toilet, jadi barang kuning yang menjijikan. Tapi kalau dipakai sodako, dipakai nyumbang madrasah, dipakai memberikan alat-alat tulis dan resiko pendidikan bagi seorang penuntut ilmu, widih, itu udah apa, pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Makanya konsep Islam itu ya, berjuang di dalam agama Islam itu seperti halnya sebuah kesebelasan sepak bola. Ya, jangan bermimpi tim itu akan sukses kalau semuanya jadi kiper. Ya, semuanya jadi kiper, jangan mimpi, nggak bakal bisa. Ya, dan jangan pula mimpi semuanya jadi gelandang. Ya, dan juga nggak bisa jadi back semua, nggak bisa. Melainkan tim itu akan sukses apabila masing-masing berfungsi sesuai dengan posisinya masing-masing. Yang backnya ada, yang kipernya ada, yang gelandangnya ada, yang penyerangnya ada, sayap kiri, sayap kanan ada. Nah, baru semuanya bersinergis, insya Allah akan bisa mendobrak pertahanan lawan. Gol gitu. Artinya apa? Yang jadi kiai kudu ada, yang jadi ekonom kudu ada, yang jadi praktisi hukum kudu ada, yang duduk di kepemerintahan kudu ada, ya kan? Yang entrepreneur kudu ada. Semuanya bermuara kepada agama. Dan masing-masing posisi tersebut itu bisa dijadikan ladang dakwah. Kiai dakwah sama kekiaian, berarti naik mimbar, buka kitab, dakwah begitu. Sekarang praktisi hukum bisa berdakwah dengan keahliannya. Ya. Apa nggak bisa bantu orang yang susah, lagi kena kasus tapi nggak punya uang, bantu. Apa susahnya sih? Ya, misalnya ya paling rugi waktu, nggak apa-apa, karena ini lillahi ta'ala. Nanti orang akan memperhatikan, Masya Allah, iya ini yang bagus. Di saat misal pengacara semuanya mahal, dia mana
mengasongkan dada, ya, bersedia untuk membantu orang-orang kecil. Kan itu udah dakwah semua. Ya. Dakwah melalui ekonomi, perekonomi dan sebagainya. Semuanya bisa, posisi-posisi masing-masing bisa dijadikan potensi dakwah dan bisa mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa semuanya jadi ustadz, semua nggak bisa. Ya. Semuanya jadi ustadz, giliran bangun majelis, siapa yang mau nyumbang? Kagak ada, orang kagak ada yang punya duit tuh. Kan enggak? Ustadznya kudu ada, ekonomnya kudu ada. Ustadz udah ada, yang ngaji udah ada. Nah, terus pembangunannya udah ada yang nyumbang. Tapi nggak ada yang menaungi, yang dijadikan sandaran. Ya, berarti orang-orang yang ngerti hukum, lindungi itu. Nah, terus saling bersinergis. Gitu. Ustaz juga ngajar mulu mah tuh kering tenggorokannya. Gitu ya, kasihlah setiap sebulan. Ustaz ente pokoknya jongjon ngajar. Biar listrik anaknya bayar. PDAM anak yang bayar. Nah, ini uang saku buat Ustaz per bulan. Kan Ustaz jongjon, enggak mikirin ini itu. Ya, ini mah Ustaz ribet. Ngajar juga, ya. Oh, Pak, beras. Wih, beras. Ya bisa. Pak, jangan gulung-gulung dedamping doang. Bisa, Pak. Emang makan bisa sama kulhu. Gitu dibilang. Ya. Gitu. Kalau dapat berkat baru gua makan, kalau kagak dapat berkat gua kelaparan. Gitu. Kata Ustaz dia juga ya. Waduh, kalau begini puyang juga nih, puyang. Ya, mendingan dagang kulang-kaling dulu dah, akhirnya. Kalau dagang kulang-kaling kan capek, ya, waktu terbagi. Ya, artinya dia nggak full terjun di bidang pendidikan. Gitu. Itu semuanya harus bersinergis. Dan tentunya para orang-orang ekonom, para orang-orang dermawan dan sebagainya, itu bukan, dia pun perlu security maknawi. Artinya harus ada yang melindunginya secara maknawi. Nah, yang melindunginya secara maknawi ini adalah sodakohnya. Karena sodakoh tadfa'un bala. Sodakoh ini hal sesuatu yang sangat besar energinya untuk menangkal bala, kehancuran, kebakaran perusahaannya, kerugian dan sebagainya. Ya, jangan harap sukses kalau sodakohnya tidak dikeluarkan, kalau zakatnya tidak dikeluarkan, meskipun pabriknya dijaga sama security setiap penjuru. Ya, tapi kalau misalnya dengan sodakoh, maka sodakoh ini akan menjelma menjadi malaikat yang akan melindungi keselamatan ekonominya, yang akan melindungi keselamatan perusahaan, yang akan melindungi keselamatan jabatannya. Begitu. Ya. Kalau misalnya nggak mau ngeluarin zakat, nggak mau ngeluarin sodakoh, biar security ratusan, tahu-tahu kedengeran kebakaran, tahu-tahu kedengeran ada yang nipu, tahu-tahu kedengeran ini itu ya, karena semuanya emang itu milik ente. Itu mungkin kalau kayak kita mungkin gitu kata Gusti Allah ya, ini milik ente. Gua yang ngasih, gua yang ngatur ini. Lu ngerti bang tinggal begini-begini, lu kagak mau gitu. Kalau Allah kasih cobaan hancur, Allah kasih cobaan kerugian, Allah kasih cobaan ada yang ngerampok, Allah kasih cobaan kebakaran, Allah kasih cobaan nggak kebakaran, nggak ada yang ngerampok, nggak rugi, sakit mulu seneng-seneng, ya sakit seneng-seneng, habis duitnya dipakai rumah sakit berobat ke Singapura udah kagak waras, pergi ke Amerika nggak waras juga, pergi ke Perancis kagak waras, begitu seterusnya. Dia berceceran duitnya kemana-mana tanpa ada. Itu keamanan maknawi, security maknawi, ya gitu. Itu katanya. Nah, kemudian ada juga yang saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Saqiyun fid dunya ini apa? Di dunianya jadi orang fakir, jadi orang susah. Di akhiratnya juga jadi orang susah juga. Ya. Udah fakir, udah susah, kagak mau sholat. Udah fakir, udah susah, kagak mau puasa.
Orang-orang puasa dia mah habis ngerongsok ngudu. Iya. Di dunia tidak menjadikan kebahagiaan baginya, di akhirat tidak akan menjadikan kebahagiaan baginya. Udah di dunianya miskin, lu mah di akhirat melarat nanti. Gitu artinya. Saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Nah, tinggal kita berarti mau yang mana nih? Ya, syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah. Syahidun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Saqiyun fid dunya wa syahidun fil akhirah, atau saki-saki. Saki-saki, syahid-syahid, syahid-saki, saki-syahid, saki-saki, tinggal pilih. Nah, gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Nanya bang. Nanya mulu ini. Apa nanya, cuman jangan dilupain. Enggak pasti lupa kalau enggak ditulis. Makanya datang ke sini bawa buku, bawa pulpen. Bang, ya sedikit-sedikit. Kita inilah contohlah orang-orang berhasil. Orang-orang berhasil itu Masya Allah, dia menghargai waktu, dia menghargai ilmu. Gitu. Ya. Coba Eyang Habibie, perjalanan hidupnya dalam buku catatan hariannya dicatat setiap hari. Saya hari ini pergi ke sini, peristiwa ini terjadi di sini. Peristiwa dalam kehidupan sehari-hari dicatat, nggak kayak kita serampangan. Gitu, ngaji kagak mau dicatat. Gitu ya. Jadi anak mah nggak terobsesi apa-apa, enggak. Yang penting jadi ilmu. Yang penting jadi ilmu, nggak terobsesi apa-apa. Artinya enggak, pengen supaya begini, enggak. Yang penting jadi ilmu manfaat. Itu meskipun ada cuma berapa orang, 4 orang, 2 orang, dilayanin seorang juga, asal jangan sepotong. Ya. Iya. Gitu. Ya. Nah, apa yang utama? Ini kayak gini bang, jadi ada nggak gitu riwayat yang menceritakan tentang orang yang udah meninggal, kehidupan di alam barza gitu. Jika dia misalkan hidupin lagi, apa yang pengen dia lakuin di dunia? Oh ya, ada. Ya katanya ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya yang paling pertama fa ulaika humul khasirun. Terus katanya ulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Faulaika humul khasirun. Ya Allah. Ya pokoknya ya Allah, kembalikan aku ke alam dunia meskipun hanya 1 menit saja. Maka aku jadikan seluruhnya waktu tersebut untuk beramal soleh, beribadah. Yang pertama, yang paling dia inginkan ya adalah bersedekah. Fasaddaqa wa akum minas shalihin. Fasaddaqa wa akum minas shalihin. Itu. Fasaddaqa, kembalikan aku ke dunia maka aku akan bersedekah. Wa akum minas shalihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang turut patuh tunduk saleh. Gitu ya. Ada lagi. Kalau sholat tarawih kan ada as-salatu khair apa? Gimana ya? As-salatu sunnat tarawih raka'atain jami'at rahimakumullah. Terus kan ada yang keduanya. Al-Khalifatul Awal. Al-awwal. Ada ketiganya apa ya? Enggak yang nama. Ini Al-Khalifatul Salih Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Ya, ada suratnya masing-masing atau surat apa nih? Kalau udah baca itu surat rawehnya ada baca surat masing-masing kan? Enggak, bebas aja, bebas. Enggak ada dalam tarawih itu enggak ada khusus surat.
Cuma ulama memberikan petunjuk kepada kita, artinya ada amalan ulama yang patut kita contoh biasanya. Ya, kalau yang model-model kita nih yang tengahan lah, yang rajin, yang enggak kita mah atuh lapor juga enggak. Ya, biasanya surat dibaca dari Al-Hakumut sampai An-Nas. Ya. Bahkan kalau bisa mah 1 rakaat 1 juz itu bacanya. Jadi seperti di mana di pesantren Gontor ya, di pesantren apa namanya Temboro kalau nggak salah itu setengah 15 juz kalau nggak salah semalam ya tarawehnya sampai jam 3 ya, suratnya surat Al-Quran ya karena semuanya hafal Quran. Temboro iya kalau nggak salah apa 10 juz apa 15 juz gitu semalam suratnya. Nah itu yang resep itu nah, dari jam 9 sampai jam 3 taraweh ya mantep itu buat ente. Jadi kuat cepirit ente ya. Panas dingin ini udah mengkukuh tidur Ini perempuan bisa jalan. Bisa jalan. Panas dingin ente dengkul berbenyut sampai jam 3 Abri menyut diri baik. lagi bentar Malah pegang boleh kan. ada bengkak Arif. Arif udah tahu itu dari Jadi nggak ada khusus surat. Itu kalau sholat tarawih yang cepet banget itu kan ada tuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin gitu. Itu baca apa sih dia? Bacaannya ya tanya aja sama dia. Maksudnya ajarannya gitu sama Enggak itu nggak bener. kampung itu belum. Nggak bener karena sholat gitu kan ada tumanina, ada rukunnya, ada syaratnya gitu. Kalau itu mana rukunnya? Bener enggak itu ya gitu, itu mah nggak bener. Ada lagi yang sholat selalu joget-joget gitu. Ya nggak bener juga. Itu disangkut kalau gitu dah. Ya itu mah mungkin ini kali dia kali apa namanya saraf kali ya sarafnya kena. Ya udah sarafnya kena berarti. Jadi sarafnya kena bisa lari ke stroke, bisa ke stres, berarti stres dia mah. Ya sholat kan nggak begitu, stres. Ya gedengan itu banyak jamaahnya berarti banyak juga yang stres gitu aja udah. Itu kita mah simpel aja menilai. Ada lagi. Ustaz. Cara ini dari fitnah dajjal gimana? Ya kita sering berdoa kepada Allah. Satu itu, yang kedua setiap malam hari Jumat baca surat Al-Kahfi. Makanya kita setiap sholat Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnati masihid dajjal. Itu selalu kita berdoa, selalu kita lantunkan di dalam sholat. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Enak banget ini insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa ngaji, kemudian